apa ini ke masa akan datang. Jadi kita akan belajar mengenai projection di sini seperti itu. Jadi buat kita information hari-hari ini, dan ini merupakan persoalan di intelligence juga ya. Saya pernah diundang di BAIS, di BIN dan sebagainya, bahwa di Fakultas Ekonomi tidak beda dengan di militer. Itu kita menghadapi banjir information ya. Makin kita belajar ke arah knowledge ya, dengan pengetahuan yang teruji, dengan disertasi misalnya serupa itu, kita makin yakin bahwa tidak semua dari information ini bisa kita jadikan data. Jadi ada suatu sistem yang dipakai oleh kita untuk mengeliminasi ini, ya seperti itu, disaring. Ada filternya ini, dan ini yang kita sebut sebagai disiplin, dan ini terletak di sini gitu. Kalau di universitas ya seperti ini. Tentunya kalau di mainstream mass media lain lagi, ya, tidak sama dengan di partai politik tidak sama, di BIN tidak akan sama ya penggunaan dari semua ini. Tapi isinya pasti 3 data ini seperti itu. Baru sesudah ini bisa kemudian menimbulkan apa yang kita sebut knowledge Pak. Ini. Jadi kita harus tahu bagaimana mendeskripsikan ya, misalnya yang disebut sebagai kelompok itu apa yang disebut sebagai partai politik itu apa yang disebut sebagai agama itu apa yang disebut sebagai kepercayaan itu apa. Jadi kalau di fakultas ekonomi kita misalnya apa yang disebut sebagai sistem moneter, sistem fiskal, apa yang disebut sebagai international trade serupa ini. Ini di S1 kita belajar ini saja. Nanti kita analisa, nah di sini mulai diberikan perangkat-perangkat teoritis ya, untuk menganalisa itu, dan dari sini dapat knowledge. Tapi sebetulnya yang diinginkan ialah kalau ini berhasil menciptakan pemikiran-pemikiran ya, tentunya nanti kita ingin kalau bisa knowledge itu betul-betul memungkinkan kita untuk berjalan lebih jauh ke depan. Misalnya melakukan transformasi ya serupa itu. Ini seperti ini. Atau bahasa yang sederhananya adalah change seperti itu. Nah, baru nanti di sini kita tahu bahwa ternyata knowledge ini tidak akan cukup, Pak. Yang kita pelajari di universitas itu tidak cukup. Jadi kadang-kadang kita harus melakukan fokus group discussion seperti yang kita lakukan pada hari ini, karena kita tahu ya bahwa knowledge ini untuk menghasilkan sesuatu yang membawa kita katakanlah misalnya kepada policy ya, kepada policy misalnya itu. Tentunya apalagi yang paling hebat ialah strategi misalnya serupa itu. Ya, ini seperti itu. Itu kita memerlukan unsur yang baru. Nah, ini dia yang repot saya lihat ini. Unsur yang baru ini yang disebut imagination, Pak. Jadi ternyata yang paling mahal di dunia ini sebetulnya sesudah ini yang mahal sekali adalah kebanyakan dari kita mempunyai knowledge tapi kurang imajinasi, sehingga akhirnya tuh kita tidak bisa bermanuver menghadapi persoalan itu. Padahal kita dipaksa terus oleh keadaan-keadaan setiap hari, diserbu terus oleh information seperti yang tadi sebelum kita ya memasuki ini, misalnya mencoba mengerti persoalan apa yang terjadi di Qatar seperti saudara. Itu information kita lihat, dan dengan mudah misalnya kita melihat banyak yang berkesan bahwa tuduhan Trump itu mungkin betul itu, bahwa ternyata Qatar itu adalah sumber daripada pendanaan dari terorisme dan sebagainya. Sampai kemudian kalau kita masukkan satu faktor baru ya, ini information yang baru. Lantas bagaimana kita menerangkan bahwa Qatar itu adalah pangkalan armada kelima dari Amerika Serikat yang diawaki oleh kurang lebih 11.000, seperti itu. Bagaimana? Kan ada sesuatu di sini yang aneh gitu ya. Nah, jadi imagine gitu ya. Kalau Anda harus menganalisa itu, oleh karena Anda misalnya adalah intelijen Israel atau intelijen Mesir gitu, atau bahkan Menteri Luar Negeri kita yang harus berangkat ke sana misalnya. Kita menghadapi tadi itu, katanya kata Trump dia ini merupakan ya, pendanaan yang paling penting
bagi gerakan terorisme, bahkan ada perwakilan-perwakilan di Ikhwanul Muslimin dan sebagainya. Tapi ada information yang lain dengan cepat masuk tadi itu. Lantas bagaimana? Menerangkan bahwa itu adalah pangkalan yang terbesar dari armada kelima Amerika Serikat. Jadi di sini kita perlu kemudian tadi itu ya mempergunakan lebih dari analisa ya. Ini apa gitu yang sedang diimajinasikan oleh Trump, ini apa ya sebetulnya? Kita harus hati-hati, kita harus dalam pola pikiran ini harus bisa filter. Sebab kalau kita ke bawah-bawah seperti ada orang kaya yang punya duit, saya pakai 4 alumni UI yang jago data mining. Saya minta mereka mengikuti Twitter communication dari generasi milenial, pakai sampel sekitar mungkin 200.000 Twitter communication dalam 2 bulan kita ikuti. Ketemu polanya lah kita. 1, mempunyai akses ke lebih dari 2 sosial media. 2, intermittent menghabiskan 2-5 jam per hari. 3, nggak suka diskusi. Jadi apa yang disukai? Cut and paste pada betul. Jadi berbatasan dengan plagiarisme atau mudah sekali dihasut oleh hoax. 3, nggak suka mendalami isu-isu yang terlalu berat. Apa contohnya? Religion, Pak. Hah? Iya, religion. Karena memerlukan spiritual commitment. Sains dan teknologi juga nggak suka, Pak. Kenapa? Karena memerlukan logic dan reasoning. Jadi apa yang mereka suka? Yang kelima, loncat-loncat, Pak. Tiap hari. Jadi akibatnya apa? Nggak tahu, Pak. Coba kamu cek, tanya sama mereka. Buku yang terakhir yang mereka baca apa? Langganan surat kabar, majalah itu. Pesan saya sudah yang gelombang kedua kita periksa. Shell generasi sekarang. Dangkal sekali. Dan dengan kedangkalan seperti itu saya khawatir ya, kemampuan mereka untuk ini kotor, informasi yang kotor yang mereka terima tak terolah, sehingga tidak ada pattern yang keluar dari analisanya. Itu seperti itu. Apakah itu yang harus kita jalani sebagai negara yang penduduknya sekarang rankingnya nomor 4 di dunia, dan kita sudah di tahun 50-an ranking itu. Pada tahun 2050 posisi kita akan diganti oleh Pakistan. Seperti itu. Kita masih nomor 5. Top 10 biggest population in the world. Dan negara kita kepulauan, the single largest archipelago in the world. 3,5 time zone. Dari Moskow ke Dublin, dari Berlin ke Rome. Dan panjang pantainya itu second longest in the world. Dan kita menghadapi Samudra Pasifik, the first largest ocean in the world, the third largest ocean in the world, Samudra India, dan the busiest South China Sea. Kita dikepung laut. Bagaimana ya kalau yang memimpin tadi seperti tadi, yang sekarang sedang saya periksa ini. Tapi kami periksa bukan untuk ngenyek mereka, enggak. Kita mulai berpikir gitu, lantas gimana caranya ya untuk tertib berpikir ini kita bawa sebagai legacy dari generasi kita, tanpa menunjukkan ego kita gitu, bahwa kita lebih tahu dari lu gitu, enggak. Karena itu masalahnya sekarang, kenapa Pancasila krisis. Sebab ego dari yang tua-tua ini sok tahu padahal sudah nggak bisa jadi panutan. Itu. Hampir setiap generasi sudah kena kontaminasi. Generasi 45 korup juga, 66 juga korup juga, reformasi pun sudah mulai juga korup sekarang. Jadi siapa? Whom to trust? Dan trust itu diperlukan di dalam society, di dalam kehidupan masyarakat. Saya perhatikan itu. Ini tidak akan menjadi suatu garis lurus seperti ini kalau tidak ada trust. Nggak mungkin.